siang teman-teman. Nama saya Ariel Saverly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra, berumur 18 tahun. Sekarang saya mau men-sharingkan tentang Mazmur 37 dan nanti ada Mazmur 23 karena dapat bonus. Nah, di kemarin kan sampai ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima ya. Sekarang ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 37 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ia memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Di situ ada dikatakan bahwa ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Seringkali kita kalau misalnya dalam kehidupan kita ya, misal kayak kita tiba-tiba di sekolah, terus ada kejadian sesuatu, terus kita dituduh sama orang, kita kan secara nggak sadar ya, secara spontan kan pasti membela diri ya. Tetapi terkadang ada pembelaan diri yang terlalu berlebihan gitu loh. Berlebihan di sini kayak terlalu ngotot kalau bahwa dirinya dia sendiri itu benar. Nah, padahal sesuai dengan fakta, kalau misalnya orang yang benar dia membela dirinya itu nggak terlalu gitu loh. Karena dalam pikirannya, wah aku lo benar, ngapain aku harus membela diri sampai separah itu. Orang lain juga suatu saat pasti tahu kalau misalnya aku benar, karena kan mereka punya logika, mereka kan punya bahasa kasarnya itu otak. Kan mereka bisa mikir gitu loh maksudnya. Nah, dan hakmu seperti siang. Nah, seringkali kita juga dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak yang masih seumuranku ya, haknya kita itu nggak seberapa diperbolehkan sama orang tua kita. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak misal kita mau main sama temennya kita mau jalan-jalan sama temennya kita, itu ada beberapa orang tuanya tidak memperbolehkan. Alasannya, kamu sama orang tua aja nggak mau jalan-jalan lah, apalah istilahnya kayak banyak alasannya gitu. Nah, di sini Tuhan bilang kalau misalnya Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang. Nah, nanti suatu saat Tuhan akan menyadarkan orang tuanya kita kalau misalnya kayak kayak pastilah bisa suatu saat diperbolehkan sama orang tua kita. Atau meaning lebih dalamnya lagi, di ayat yang ke-6 itu kita harus hormat sama orang tua, kita harus patuh sama orang tua, kita harus, itu yang pertama ya. Yang pertama itu kita harus patuh sama orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua tidak ada yang mau mencelakakan anaknya, kecuali orang tua ini sudah gila atau orang tua yang ada di RSC. Itu beda lagi ceritanya, mereka memang mempunyai penyakit mental, penyakit psikis yang rusak dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita kalau misalnya jahati orang, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita memberikan susu di bahasa Tuba, kita balas susu lagi, supaya ayat yang dikatakan di Amsal itu digenapi, bahwa kalau kamu membalas sesuatu yang jahat dengan kebaikan, kamu seperti memupuk bara api di kepala yang jahati kamu itu. Jadi kayak suatu hari kayak yang jahati kamu ini pasti mikir kayak, ini kok tak jahati terus tapi kok masih baiki aku ya, kok masih mau baiki aku ya. Oh, berarti sebenarnya orang ini nggak perlu tak jahati. Mereka bisa jadi kayak gitu karena yang mumpuk bara api itu memupuk pikiran yang benar gitu loh. Gampangannya itu seperti itu. Ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, seringkali kita juga sebagai murid ya, ngomong murid aja lah, kalau usah orang bisnismen atau apa, kita semua orang tahu kalau bisnismen saling tanduk menanduk. Nah, kalau misalnya murid aja lah, misal kayak kita kerja keras buat misal besok ulangan, kita kerja keras sampai sistem kebut semalam, walaupun nggak bener, tapi kan istilahnya intinya kita itu berusaha keras, kita benar-benar belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Terus waktu besoknya kita ulangan, kita sudah ngerjain,
teman kita juga sudah ngerjain. Kita tahu teman sebelah kita itu nyontek. Tapi waktu misalnya hasilnya keluar dan suatu hari hasilnya keluar, nilai kita pas-pasan. Tapi dia yang nyontek bisa dapat 100. Kita kan pasti marah kan. Kayak ini kok cena aku belajar susah-susah dapat pas-pasan, dia kok bisa sampai 100. Aku tak nyontek aja loh, jangan. Terus di situ dikatakan Tuhan mau ngingetin kalau misalnya kita harus bersabar dengan mereka. Karena semua apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka dapatkan itu semuanya sementara. Kenapa? Bukan dari Tuhan. Kalau kita bekerja keras, kalau kita sungguh-sungguh berusaha, itu semua hasilnya itu dari Tuhan. Tapi kalau kita mencuri, kita nanduk sana, nanduk sini, itu berkatnya itu bukan dari Tuhan, berkatnya dari setan. Dan berkat, seperti yang kita tahu, berkatnya dari setan itu ada 2 akibatnya. Yang pertama, itu tidak akan bertahan dengan lama. Yang kedua, setan pasti akan mengambil darahmu. Mereka akan meminta tumbal. Kayak nggak gratis lah intinya. Semua berkatnya dikasih setan itu nggak gratis. Intinya itu seperti itu. Nah, Mazmur 23 sekarang. Tak baca semua ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, intinya dari pasal yang barusan saya baca ini tuh, dia itu begini. Waktu kita dalam masalah, misal kayak situasi corona gitu, atau orang tua kita lah gampangannya, yang paling kerasa kan orang tua. Mereka kan yang bekerja. Nah, misal lagi corona kayak gini kan dunia bisa dibilang kayak berhenti gitu kan. Banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya. Misal orang tuamu di PHK, terus kamu nggak ada pemasukan, orang tuamu pusing dan lain sebagainya. Serahkan diri kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang penting kita tetap cari pekerjaan gitu. Kita tetap berusaha. Bisa kayak kita bikin usaha catering, itu kan dalam rumah bisa, atau bikin mebel yang yang enggak terlalu rumit, yang simple. Misal kayak meja ini tinggal meja ini diukur pakai lem kayu jadi. Istilahnya kayak yang penting kita usaha gitu loh. Kita berusaha kayak ora et labora. Kita berusaha dan berdoa. Kita berusahanya itu bikin catering lah, atau bikin mebel simple lah, atau apapun itu. Terus yang kedua, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita nggak perlu kayak mikir pusing-pusing dan lain sebagainya, karena di sini intinya itu dikatakan bahwa Tuhan itu gembala kita. Dia nggak akan membiarkan kita kelaparan. Dia nggak akan membiarkan kita mati sia-sia. Dan juga dikatakan bahwa kesusahan sehari biarlah untuk sehari. Di situ Tuhan juga mau ngingetin kita juga, kalau misalnya kesusahan sehari ya juga sehari. Misal hari ini kita tidak ada pekerjaan, kita di PHK, ya sudah, buat sehari aja. Mau nangis seharian aja gak apa-apa. Besoknya harus senyum lagi. Karena karena jangan terlalu memikirkan apapun yang harus kamu makan lah, harus kamu pakai lah, harus kamu gak usah. Contoh aja binatang aja loh, yang misalnya burung di udara, dia gak kerja, tapi Tuhan kasih makan. Terus ada lagi bunga bakung di padang, dia kan gak kerja, tapi dikasih minum sama Tuhan. Di padang gurun loh, padang gurun bisa dapat minum. Terus pakaiannya hiasannya yang namanya mahkota bunganya itu, bahkan baju jubah terbaiknya Raja Salomo aja nggak seindah jubahnya, gampangannya istilahnya itu kayak jubahnya bunga bakung di padang. Jadi intinya itu yang pertama, kita itu
jangan jangan iri sama kesuksesannya orang. Setiap orang itu ada kesuksesannya sendiri-sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita, walaupun terkadang kita sulit untuk memahaminya, tapi ya berusahalah untuk memahaminya. Aku sendiri juga belajar kok. Yang terakhir, jangan memikirkan apa yang kamu mau makan, apa yang kamu pakai atau apapun saat corona ini. Karena Tuhan pasti pelihara kok. Tuhan pasti jaga kok. Selama kamu dekat sama Tuhan, selama kamu mau merendahkan diri, merendahkan harga dirimu, merendahkan egomu, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kamu juga berusaha ora et labora, pasti Tuhan tolong kok. Sekian dari saya, terima kasih.